Saya bilang, saya tadi melihat sosok wanita berbaju putih dan berlumuran darah. Itu sih korban tabrak lari di daerah Bandung sana saat kemarin. Selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini seperti biasa nih, kita ditemani dengan Kang Gilang yang kemarin udah tampil di video saya ya Kang? Iya. Nah itu video yang kemarin itu berjudul tentang waktu di sekolah juga nih. Sekolah dan di hotel. Nah sekarang ada kesempatan bertemu lagi dengan Kang Gilang di rumahnya sendiri. Jadi Kang Gilang ini punya sedikit cerita mistis lagi di mana Kang, di Bandung ya waktu lagi operasi mata itu ya. Oke teman-teman, bagi yang penasaran dengan cerita Kang Gilang ini, tetap stay tune di channel Gagas Agasta setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta. Silakan Kang, awal mula Akang mempunyai pengalaman tersebut bagaimana nih? Jadi begini, kejadian ini saat saya hendak melakukan operasi lasik mata di Bandung, di sebuah rumah sakit ternama, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya. Saya mendapatkan jadwal operasi dari dokter lusa, Kang. Setelah kedatangan saya di Bandung, saya merasa penasaran dengan ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit itu. Dan kebetulan saya pengen tahu juga apa isi ruangan yang ada di rumah sakit. Karena ini pengalaman pertama saya operasi. Tapi saya memutuskan untuk jalan-jalan ke ruangan itu pada saat malam hari. Karena saya perlu istirahat setelah perjalanan jauh. Dengan lelahnya, saya istirahat menunggu maghrib tiba. Kemudian saya mandi dan sholat. Singkat cerita, malam pun tiba dan saya bersiap untuk mencari makan dan berjalan ke rumah sakit. Sesampainya di sana, saya merasa penasaran dengan ruangan yang ada di pojok rumah sakit tersebut. Kemudian saya berjalan sendiri di lorong dan saya memberanikan diri untuk datang sendiri ke ruangan itu. Ternyata, tadi duga, ruangan itu adalah ruangan tempat bangsal mayat. Dan saya memberanikan diri untuk masuk. Namun, pintu itu dikunci. Akhirnya, saya kembali jalan untuk menuju keluar rumah sakit. Anehnya, ada suara jendela yang saya rasa terbuka dengan sendirinya. Sontak, saya kaget dan saya kembali untuk melihat jendela tersebut. Saya mengintip ke dalam ruangan itu melalui jendela tadi, dan ada satu mayat yang berbaju lusuh, berlumuran darah, berwajah pucat pula. Di situ, bulu kuduk saya merinding. Namun, saya tak menghiraukan itu dan melanjutkan perjalanan saya. Di tengah jalan, ada suara kursi roda yang menghampiri. Tapi, anehnya, pas saya menengok, kok malah ada kursi roda yang terdiam dan terkunci dengan rapat.
Padahal saat saya menuju ke ruangan itu, tidak ada satupun kursi roda yang saya lihat. Begitu membingungkan, dan saya mulai melanjutkan ke arah ICU. Dan di situ ada sebuah pohon besar. Saya merinding dan sekaligus penasaran. Tapi dengan saya yang orangnya cuek, saya tak menghiraukan itu dan melanjutkan perjalanan saya. Tapi anehnya, malah ada suara kaki yang berjalan dan mendekat ke arah saya. Saya pun merinding. Apa yang mengikuti saya? Saya berhenti sejenak karena saya merasa takut. Maklumlah manusiawi. Kemudian saya melihat ke arah sekitar, namun tak ada apapun di sana. Dan ketika melihat ke ruang mayat tadi yang saya kunjungi, di ujung sana terasa ada sosok baju lusuh berlumuran darah dan berwajah pucat, seperti yang tadi saya lihat di ruang mayat. Sontak saya pun kaget dan berlari sekencang mungkin. Dan di situ saya merasa di ujung tanduk rasa takut. Sampailah saya di pos satpam, dan di situ pun ada perawat pula. Mereka bertanya, "Ada apa, Pak?" Saya bilang, saya tadi melihat sosok wanita berbaju putih dan berlumuran darah. Pak Satpam menjawab, "Itu sih korban tabrak lari di daerah Bandung sana saat kemarin." terus dia dibawa ke sini dengan keadaan sudah meninggal. Saya pun di situ terdiam lemas karena saya melihat langsung sosoknya dan dia mengikuti saya. Setelah itu, saya pamit sama mereka dan melanjutkan perjalanan saya mencari makan. Dan saya kembali ke tempat tinggal saya. Sesampainya di penginapan, tempat tinggal sementara saya makan dan sholat, istirahat. Nah, yang bikin saya merinding, ternyata sosok mayat yang tadi seperti ada di belakang saya ketika sholat. Setelah saya beres sholat, saya menoleh ke belakang. Kayak ada bayangan putih yang menghilang begitu saja. Posisi seperti orang duduk dan langsung menghilang. Setelah saya beres sholat, saya berdoa semoga dia tenang di alam sana, si korban yang tadi. Itulah sedikit cerita pengalaman saya di rumah sakit yang tadi, Kang. Oke, berarti itu cerita dari Kang Gilang ya, waktu lagi operasi di rumah sakit daerah Bandung dan ternyata punya pengalaman serem ketemu dengan makhluk tersebut ya. Berarti sosok tersebut itu benar-benar jelas nih Kang di depan mata Kang. Iya, terlihat sangat jelas, namun samar-samar mungkin iya, ya. Iya. Saya ceritakan ke orang tua saya, namun orang tua saya tidak percaya. Iya. Memang kalau nggak mengalami langsung, iya, banyak orang yang nggak percaya gitu ya. Iya, kadang banyak orang nggak percaya. Mungkin ada lagi yang disampaikan untuk waktu di rumah sakit. Pesan-pesan mungkin kan? Pesan-pesan silakan. Tapi operasi Akang tuh lancar waktu di rumah sakit kemarin ya? Alhamdulillah lancar. Sekarang mata saya udah gak minus lagi. Berarti udah normal dan tinggal melanjutkan konsul-konsulnya aja ya? Iya, tinggal kontrol aja yang 3 bulan. Oh 3 bulan. Iya. Kontrolnya itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Oke. Silakan Kang, pesan-pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman di rumah. Iya. Pesan dari saya pribadi, jika ingin bepergian jauh, jangan lupa berdoa dan berpamitan dengan orang tua, karena doa orang tua adalah doa terbaik. Oke teman-teman, itu sedikit cerita dan pesan-pesan dari Kang Gilang. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan Kang Gilang dengan kondisi yang lebih baik lagi ya Kang. Yes. Karena sekarang lagi masanya corona nih. Ini juga kan ya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kang. Iya. Oke. Dan jangan lupa olahraga agar kita tetap sehat dan kuat. Tetap bugar ya. Oke.
Oke teman-teman, barangkali ada yang punya cerita atau pengalaman horor bisa langsung hubungi saya di Instagram. Nanti bisa mungkin diceritakan secara langsung oleh saya atau kita podcast langsung nih. Jangan lupa follow IG saya. Ini di sini. Oke, jangan lupa follow IG Kang Gilang. Cukup sekian, kita pamit mohon undur diri dan selamat malam. Selamat malam.